sebetulnya ya sudah memasyarakat, tapi kadang-kadang tidak tahu yang betulnya seperti apa gitu. Ya contoh kayak sekarang yang namanya salam pramuka kan harus hormat. Salam pramuka salam kayak gitu jawabannya. Kalau dulu salam pramuka salam hanya seperti itu saja, atau salam pramuka salam itu. Ini sudah tidak betul. Ini sekarang seperti ini. Jadi ada etiknya. Ada. Salam pramuka salam ini. Selama sana belum turun, kita tidak boleh turun. Memang ya pramuka itu memasyarakat. Terus enaknya jadi orang pramuka itu temannya banyak enggak? Iya, menambah relasi juga. Iya. Jadi tambah pengalaman. Ya contohnya kayak gitu, anak-anak senang pulang dari sana, kapan Bu? Kesana lagi. Gitu. Kayak gitu, Mbak. Padahal di situ kita menyelipkan pelajaran sebetulnya. Ya kayak anak ketika melihat hafalan kalian sekarang kan sekali anak sekarang ya. Mungkin ya karena tidak ada yang dari rumah, tidak ada antusias untuk membantu anak-anaknya untuk belajar ya gitu ya. Jadi anak-anak sekarang untuk pengetahuan, terus apalagi perkalian itu minim sekali. Lah akhirnya dengan adanya seperti itu, anak-anak antusias. Yang salah itu dicoret Mbak, pakai bedak yang sudah dikasih air. Jadi semakin anggotanya semakin banyak yang dicoret, berarti itu kalah. Lah itu nanti kita Jadi ketahuan ya, iya, berarti iya kayak gitu. Soalnya kejadian Mbak, ini kan ada yang ikut biasanya dari kelas 3, 4, 5. Yang biasanya ya, kalau kelas 6 kan biasanya sering ada pelajaran kayak gitu ya, jadi 3, 4, 5. Kan materi yang namanya materi kayak pramuka, terus materi yang pengetahuannya itu perkalian kan semuanya itu sudah ada. 3, 4, 5 itu kan sudah ada. Lah itu malah justru yang banyak coretannya kelas 5 Mbak. Yang besar-besar. Iya, malah justru kelas 5 itu kejadian. Jadi malah kayak wih, kelas 5-nya malah parah kayak gitu. Jadi ketahuan kayak gitu, padahal cuman hal yang sepele gitu. Terus ketika dapat hadiah kemarin, ketika kan terus gini tuh Mbak, dari misalnya mengadakan game yang ini, yang menang mana saja, yang ini mana saja, terus nanti kita dapat hadiah. Hadiahnya pun itu kita ambil dari bumbung pramuka Mbak. Jadi kita ada bumbung pramuka Setiap bukan setiap hari, rutinan gitu. hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Cuman kemarin pandemi kita berikan bumbung pramukanya. Ini belum mulai lagi, baru mau berjalan mungkin Sabtu depan, karena ini kan masih tes gitu. Lah itu diambil bumbung pramukanya untuk memberikan hadiah-hadiah seperti itu Mbak. Nanti dikalungkan, itu kan kayaknya aku masih ada fotonya atau enggak ya? Ya gitu biasanya berupa kotakan atau jajan yang dikalung Mbak. Oh iya iya masih. Dikalungkan, nanti kan nanti yang menang ketuanya suruh maju, terus kita kalungkan nih juara 1, juara 2, juara 3 kayak gitu. Tergiat 1, tergiat 2, tergiat 3 kayak gitu. Untuk pembinanya ibu biasanya ibu sendiri atau melibatkan? Iya, melibatkan, ya nggak mungkin Mbak saya sendiri. Saya hanya memberikan materi, memang saya yang memberikan materi, saya memberikan ini loh, nanti kita menyampaikannya seperti ini gitu. Memang karena di sini kan saya sebagai yang yang diberi amanatnya pertama. Jadi saya memberikan programnya, nanti teman-teman membantu itu. Misalnya ya kayak contoh yang di kemarin saya yang memberikan materi tentang simpul misalnya. Terus apa itu, teman-teman yang melihat ini salah, ini wah ini kayak gini betul apa enggak kayak gitu. Maksudnya iya, teman-teman yang mengawasi gitu. Kita nggak bisa sendiri sih, yang namanya pramuka nggak bisa. Nanti kalau sendiri yang anaknya lari bagaimana? Iya begitu Mbak. Jadi kita bekerja sama memang, karena tanpa bekerja sama sesuatu hal yang kita rintis tidak akan berhasil. Berarti ini baru mau mulai lagi Sabtu depan.
Iya, kemudian dia bukan saat ke depan, mungkin ini rencana kemarin kita sudah ngomong mau rencana lagi, mau kita jalan-jalan lagi karena ini kan sudah full ya, sudah full kita mau jalan-jalan lagi, mungkin ya entah kemana nanti kita mau jalan-jalan lagi, memang mau mengadakan seperti itu lagi gitu. Iya, memang sudah ada rencana. Kalau mau lihat mau ikut monggo, tapi nanti tunggu kabar lagi ya tepatnya harinya. Biasanya sih ada kegiatan kemah gitu nggak Bu? Selama pandemi tidak ada Mbak, tapi kalau dulu kita selalu mengadakan kemah karena kan biasanya dilakukan di belakang ya, dari mulai dari pagi sampai anak kalau makan dari sekolahan ya, bukan anak masak ya, karena kita tempatnya nggak ada, jadi kita kalau kemah itu cuma anak diberi nasi rames kayak gitulah. Kalau untuk makannya nasi rames, tapi kalau untuk kegiatannya ya kita melaksanakan kegiatan full Mbak, dari tidur di hari itu ya. iya satu hari satu malam 1,5 hari kan sampai upacara terakhir penutupan kita melaksanakan. Kalau memang kemarin kan sebelum pandemi, tapi kalau setelah pandemi ini kita belum melaksanakan. Iya, mudah-mudahan sih pandemi cepat berlalu lah. Jadi ada apa ya, ketika ada perkemahan seperti itu otomatis anak-anak antusias, terus pengalaman yang sangat menarik gitu loh Mbak. Contoh lah, tidak usah jauh-jauh, anakku ya Mbak, anakku di SD itu tidak pernah adanya perkemahan, tapi anakku selalu mengikuti perkemahan di sini setiap tahunnya. Anakku bisa mengatakan seperti ini, enak ya di tempatnya ibu, ada kemah, ada hiking, jalan-jalan lewat terowongan, lewat belasak-belasak sampai merayap kayak gitu, itu pengalaman katanya. Lah di tempatnya dia itu nggak ada. Jadi belum tentu SD. Iya, belum tentu jalan, belum tentu jalan Mbak. Kalau di sini itu memang jalan, karena ya itu yang membawa itu saya, jadi semuanya tergantung saya. Nanti kalau misalnya saya tidak memberikan seperti itu ya semuanya nggak jalan gitu. Iya, begitu tergantung. Soalnya kan membutuhkan waktu, terutama ya waktu, terus tenaga, pikiran, dan itu harus tanggung jawab Mbak. Sampai pernah di sini tuh semuanya pulang habis subuh, semuanya pulang kan, guru-gurunya pulang, saya di sini sendirian dengan anak-anak. Itu tanggung jawabnya yang seperti itu, yang enggak semuanya orang mau kayak gitu. Iya Mbak, dan pikiran otomatis ketika kita mau mengadakan program ini kemah kayak gitu, otomatis kan kita harus mikir apa aja yang harus dilakukan dalam perkemahan itu gitu. Kegiatan apa aja gitu. Ada hambatannya nggak sih Bu? Misalnya kalau ekstrakurikulernya? Kalau di dalam ekstrakurikuler, kalau cuman sekedar materi itu tidak ada hambatan Mbak. Terus paling ya anak tidak berangkat, cuman seperti itu saja. Kalau untuk materi, kalau lingkungan misalnya kita hiking gitu, lingkungan mendukung Mbak, malah senang ikut melihat. Soalnya kan kayak sekarang kan barang aneh gitu ya, kayak merayap gitu kan, sekarang barang aneh malah ditonton banyak orang, malah pada berhenti. Kita merayap di ini loh, apa, sawah yang situ tuh. Ini kan sebelah sini kan ada sawah nih, belakang yang sebelah sana ya. Itu malah pada berhenti, pada lihat. Iya Mbak, Iya, malah buat tontonan biasanya. buat tontonan. Terus anaknya gelepotan itu seneng malahan, bukan enggak. Terus juga kita juga iya kayak kalau pramuka beneran nih gitu, maksudnya kayak orang-orang gede. Kalau kamu merayapnya melebihi ini, duduk ya sama kakak ya, duduk kayak gini, jadinya turun kan, pantatnya turun kayak gitu. Jadi mereka malah seneng kayak gitu malahan. Lah itu pengalaman yang seperti itu belum tentu semua SD itu ada. Jadi juga lingkungannya menurut saya mendukung, ada sawah, ada pantai dekat ya. Iya. Kalian kecil ada, kawasan kayak gitu ada. Jadi ya
nyaman untuk melakukan kayak gitu tuh nyaman kayak gitu. Jalan-jalan muter-muter ke sana, terus banyak rumah yang paparnya ambai gitu loh, tempatnya lebar gitu, jadinya bisa untuk berkumpul. Nanti posnya di sana kayak gitu. Silakan. Jadi pagi sebelum kegiatan, biasanya kalau kita mau kegiatan pagi itu dari sekarang sudah Pak, kita bikin rute kayak gitu. Atau nanti sore kalau misalnya kemah, berarti kita bikin rutenya sore biar nggak ada orang yang tahu rute kayak gitu. Terus nanti kamu cari tanda-tandanya di mana saja, guru memberikan tanda bahwa kamu jalannya dari sini ke sana gitu. Misalnya saya hanya menentukan itu gitu. Nanti kalian cari tanda kamu harus kemana saja, di situ ada pos-posnya gitu. Ya anak seneng banget Mbak, seneng banget, pengalaman Mbak, kan sekarang jarang tuh kayak gitu. Kalau di sini mah alhamdulillah anaknya antusias juga untuk kegiatan-kegiatannya ada di sekolah itu antusias. Anaknya seneng. Cuman memang karena keadaan wali murid sini memang nelayan ya. Jadi kalau untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan ya, maaf ya Mbak, dengan keuangan itu kita tidak pernah menarik. Jadi kita menggunakan punya sekolahan. Jadi yang kayak misalnya lomba bahasa siaga, kita harus mengadakan anaknya itu harus pakai Singapura gitu ya, bendera Singapura. Kita nggak mungkin mengatakan besok kalian bawa Singapura. Berarti dari sekolah semua ya Bu? Jadi sekolahan yang mengadakan semuanya. Dari pakaian pun Mbak, maaf ya, dari pakaian pun kita selama lomba bertahun-tahun ini, bahkan setiap tahun kita kalau lomba itu menggunakan baju sekolah. Jadi sini juga ada sewaan sendiri dulu. Bukan sewaan Mbak, itu memang dipakai, silahkan dipakai, nanti dikembalikan lagi. Dan untuk nama terus apa itu kita yang buat. Jadi wali murid di sini itu tidak tahu anaknya, kasarannya loh ya Mbak, kasarannya tidak tahu anaknya untuk lomba itu nggak tahu mereka. Pokoknya yang jelas mereka tahunya anak dikasih baju, Terima beres. iya, besok yang penting anaknya datang jam sekian kayak gitu. Kalau di sini karena memang ya kita menyadari karena lingkungannya seperti ini. Bagaimana sistem penilaian dalam ekstrakurikuler pramuka? Kalau ekstrakurikuler itu kan tidak masuk dalam rapot, tidak masuk dalam rapot. Yang masuk itu yang dalam pelajaran, jadi yang masuk ke dalam tema. Itu contoh yang tadi misalnya saya sebutkan, yang misalnya kok ada bacaan tentang perkemahan, ada bacaan tentang piknik keluarga untuk hiking kayak gitu. Itu kan sebetulnya masuk ke dalam kepramukaan lah. Itu yang masuk ke dalam rapot Mbak, yang itu. Kalau ekstra itu tidak masuk rapot. Cuman yang masuk rapot itu yang anak yang mengikuti lomba. Yang mengikuti lomba itu masuk ke dalam rapot memang. Nanti di situ keterangannya di dalam rapot itu keterangannya dia menang dalam perlombaan Pak, terus dia juara berapa kayak gitu. Kalau dalam rapotnya seperti itu. Kalau dalam ekstranya yang masuk yang di dalam kelas, yang masuk ke dalam rapot itu memang pramuka di dalam kurikulum K13 itu ada dua. Yang pertama itu yang dilakukan di dalam kelas, yang di dalam kelas itu yang masuk ke dalam pelajaran. Yang kedua itu yang dilakukan ekstra setiap minggunya. Nah, yang setiap minggunya itu tidak masuk ke dalam rapot. Tidak masuk ke dalam rapot. Yang masuk ke dalam rapot yang di dalam pelajaran. Cuman di sini kan kita memberikan, misalnya ini mau diberikan nilai B, ketika dia rajin, dia maksudnya kegiatan aktif, kegiatan pramukanya aktif, dia kita menyarankan diberikan A gitu. Maksudnya hanya seperti itu saja kalau dalam ekstra.
kecuali kalau anak tersebut setelah kita pilih dari ekstra terus kita pilih untuk mengikuti perlombaan dan menang, lah itu masukkan ke situ dalam laporan lagi, dalam pramuka, dalam prestasi bahwa anak tersebut menang mengikuti lomba pesta siaga juara sekian kayak gitu. Jadi dalam rapor ada prestasi